Bima asmane kang bisa buka bungkusnya Bima namung gajah seno. Bungkusnya Bima bisa, itu ada semua biaya. Ini menginterpretasi. Kalau saya melihat, kalau saya Bapak Ibu, itu kan ibunya Bimo asmane Dewi Kunti. Di tes ada? Berarti apa? Levelnya mana? Informasi. Pemahaman. Informasi. Bukan interpretasi. Ini levelnya ganti. Soal ini saja Bu, berarti harus ganti level. Levelnya berarti menemukan informasi. Itu ya Bu ya. Nah, ada nilai tadi kalau interpretasi itu bentuknya adalah Ratu Aji Bidara Putih sombong. Itu interpretasi. Kalau di konteks benar salahnya, nah nanti panjenengan kalau interpretasi dia pakai mata. Dari cerita itu, anak itu memahaminya, oh ini berwatak ini. Jadi misalnya nih Bimo di situ apa? Berarti bisa memunculkan karakter itu bagi soal karakternya Bima itu sesuai tidak sesuai itu baru interpretasi. Oke? Ya, nanti sampai di semua kami aja diganti. Katanya banyak nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa. Karena soalnya berbagai macam. Soalnya lebih dari satu. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kelompok bahasa Jawa. Sekarang matematika. Silakan matematika. Oh iya, terima kasih Bu. Ini literasi ya. Nah ini kita lihat bahasa Jawa, tapi numerasi. Kita cek ya. Bahasa. ini di TPU saya hanya harusnya sesuai soalnya itu kami ambil hanya guru wilangan dan guru lagunya saja itu. Karena nanti penghitungan itu kita masukkan ke numerasi. Ibu, ini untuk bahasa Jawa lagi, ini saya mengambil serat Wedotomo yaitu tembang gambuk dan tembang pangkur seperti itu. Yaitu CP-nya peserta didik mampu memahami dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks sastra berupa sastra piulang, yaitu serat Wedotomo, ulang Sutripomo dan Samasuno seperti itu. Kami ambil yaitu serat Wedotomo. Di mana untuk TP-nya, Ibu, itu kita ambil peserta didik mencermati uraian yang berkaitan dengan guru gotro, guru lagu, guru bilangan di serat Wedotomo. Kalau di dalam ini soalnya. Untuk domainnya kami masukkan itu ke bilangan Ibu. Jadi mengurutkan jumlah dari gotronya. Terus konteksnya kami masuk personal itu. Lebih ke personal ke diri masing-masing untuk menghitung dan menghitung jumlah gotronya itu tadi. Jadi level kognitifnya apa? Memahami dan menginterpretasi. Bapak Ibu, sesuaikah ini numerasi ya? Iya. Ya, numerasi level keduanya apa? Apa Bu? Memahami dan menerapkan dan menalar. Iya, saya lupa kalau ini bukan literasi. Iya, kalau literasi interpretasi. Menerapkan menerapkan konsep matematika terhadap permasalahan sesuai konteks. Kata satu itu interpretasi. Untuk contoh soalnya Ibu, kita akan menggunakan soal yaitu menjodohkan itu. Jadi nanti kita
suguhkan ada dua tembang mocopat, yaitu tembang gambuk dan juga tembang pangkur itu. Terus setelah itu kita dudukkan, jadi di sisi sebentar. Ini kan tembang pangkur. Tembang pangkur itu personal atau tadi kan Bapak Ibu untuk konten. untuk Konten. konten Bilangan juga. Konteksnya adalah personal. sosial budaya, saintifik. Berarti ini masuk yang mana? Konteksnya. Ini kan tembang pangkur. Sosial budaya. Sosial budaya itu. Iya. Nah tadi mana? Kok personal ya tadi kalau tidak salah. Berarti kita Konteksnya jadi personal. Karena kalau personalnya itu mereka secara pribadi, ya toh Bu, menghitung jumlah tembangnya itu. Mereka itu kan banyak Mereka itu anak-anak. Itu lebih ke sosial umum. Ininya teksnya ini. Iya, tesnya termasuknya memang sosial budaya. Berarti konteksnya sosial budaya. Dari sosial budaya. Oh, tetap sosial budaya ya Bu. Meskipun itu dilakukan anak secara pribadi. Oh, jadi ini bukan pelaku yang itu bukan. Oh, gitu Bu. Jadi kontekstualnya. nah, Iya. konten itu adalah suasana dari teks itu. Jadi ya, kalau ini sebuah apa nih alur cerita, dongeng, epos, gurita atau puisi itu sosial budaya. Gitu Bu. Ya, tadi saya dengan juga sempat bingung ini sosial budaya. Iya. karena kan karena ini per individu per anak untuk memahami dan Itu subjek yang menjawab soal, ya, menjawab soalnya. Nah, jadi seulang Bapak Ibu, konteks dalam hal ini adalah suasana dari stimulus itu, dari stimulusnya itu. Stimulusnya yang ini. Ya. Karena ini budaya di rumah. Bukan bagi penjawab soal, bukan yang menjawab soal, ya. Oke, walaupun Bu ini dikerjakan ini kan anak-anak gitu, bukan itu, tapi teks itu kan jelas sosial budaya. Meskipun itu pengetahuan pribadinya dia anak-anak dari budaya yang ada gitu, tetap sosial budaya yang personal. Yang personal itu begini misalnya, Gimana? itu suatu cerita. Nggih. Kalau yang privat itu kan jelas budaya. Nggih, memang itu tembang budaya nggih. Kalau yang posisi di apa ini Pribadi personal. itu cerita terkait dengan pengalaman hobi. Oh, gitu. Ya, terus apa lagi? Pengeluaran setiap tahun. Pribadi nggih. Kayak gitu. Nggih. Oh, kata Iya. nggih. Terus kayak cerita tadi si Kikir. Nggih. Nah, si Kikir tadi itu menceritakan satu orang. Ya. Bapak dan ibu bercerita itu personal. Oke, sampun paham ya. Siap, terima kasih Bu Siti. Ini kami mendudukkan di soalnya. Jadi anak-anak jumlah guru gotro tembang gambuk itu ada berapa? Nanti dia memilih A, B, C atau D. Y dengan silang langsung mana yang benar. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian dari kami dari kelompok bahasa. Jika ada kekurangan, terima kasih untuk Bu Siti atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lagi rebut tepuk tangan semuanya untuk kelompok bahasa. Sekarang tadi matematika ya? Mas Sony. Oke, luar biasa. Kerasnya keren. Bahasa Jawa tapi luar biasa mengambil soal konsentrasi. Oke, sekarang matematika biasa literasi, gitu ya. Yang dilayangkan adalah yang literasi, Pak. Yang literasi. Saya nggak mau literasi, udah biasa. Ayo, Pak Nur. Silakan, sesama matematika. Sesi dokumentasi jangan lupa.
Pasis agama mana? Agama disiapkan. Habis ini Pak Igi, Pak Ika. Nanti. Versi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok PB Matematika. Mempresentasikan membaca soal AKM literasi membaca. Mata pelajarannya adalah matematika. CP yang kami angkat adalah selain itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV, sistem persamaannya 3 variabel. TP-nya menerapkan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, 3 variabel. Kontennya adalah teks informasi, konteksnya personal, level kognitifnya menemukan informasi. Contoh soalnya seperti ini tentang gizi. Kemudian di bawahnya disediakan tabelnya tentang kandungan gizinya. Adapun soalnya adalah pilihan ganda benar salah. Demikian mohon masukannya. Levelnya menemukan informasi. Baik. Kalau soalnya tadi oh ini memenuhi gizi seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Asupan gizi yang seimbang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan dan jumlah yang tepat. Namun, menentukan kombinasi makanan yang tepat untuk gizi itu bisa menjadi hal yang penting. Seorang remaja putih bernama Alia ingin memenuhi kebutuhan gizinya dengan mengkonsumsi nasi, ayam, dan sayur bayam. Diketahui, Mas, tabel kandungan gizi. Terus Bapak biar tahu. Nah, di sini ya ada kalori. Ini 100 gram bayam. Di sana bayam hijau ya. Bayam hijau. Oke. Ya, terus bawah lagi. Ini pilihan ganda kompleks. Setiap 100 gram nasi mengandung 70 gram 2 gram. Kalau menemukan informasi bisa nggak langsung? Nggak bisa. Hitung-hitung dulu nggak? Iya. Nggak ada yang hitung ya? Oke, ayo dari tabel ini Itu yang biru kelihatan tabelnya 78. Membaca grafik. Iya. Jadi membaca grafik. Jadi setiap 100 gram ayam mengandung 165 kalori, 31 protein dan 0,8 gram karbohidrat. Coba kita lihat 100 gram ayam. Ada yang nomor Di atas ada nggak? nomor 1 ke nomor 1. Oh, legendnya kurang gede, Mas. Legendnya kurang gede. Mana tadi 100 gramnya? 100 gram ayam. Ayamnya yang ayam merah. Nasi biru 100 gram ayam. Nah, itu di sini posisinya ya? Ya. 165. 100 gram nasi. Kalau 165 kan atasnya. Ya, 165. Ini kan skalanya 100.
dalam 100 gram. Gitu Pak. Itu soalnya kita sudah. Itu di bawah Bu. Masih soalnya itu masih. Dalam 100 gram. Itu udah 100 gram. Ini semuanya 100 gram. Semuanya 100 gram. Tujuannya untuk mencegah Nah, kopi 100. Kalorinya ya. Tapi Jadi ada kesana apa? Jadi ini tuh kalori semua. Kalau nasi itu Yang ke atas itu apa? Anunya, namanya 180 sama 180. skalanya. Skalanya. Kan harus skala kanan ke kiri. Nah, betul. Makanya legendnya kan kurang. Legendnya kurang. Keterangannya. Itu masih meeting. ekstranya Ya, saya belum diberikan kok kesananya apa ini gramnya atau ini. Di sini kan gramnya apa Pak? Oh, ini gram-gram. kelewatan. Kalau kalori itu tidak gram, kalori itu ya sekian kalori gitu kan. Kalau yang ini saya tambahkan gram protein karena 2 gram, 3 gram. Kalau kalori itu memang sudah sangat menyebar di sini. Ya, karena hijau nasi, ya nasi 78 kalori, ya kan? Terus ayamnya 605, terus sayur bayamnya 23. Ya, coba ada pilihannya enggak? Tinggal mana yang benar gitu ya? Bapak sesuai kan? Sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Ini literasi, gitu ya Pak ya. Tapi masukan dari saya, yang di atas tadi itu Pak, sebelum masuk ke soal, itu ditambahkan ini. Misalnya dia ingin memenuhi kebutuhan gizinya dan sel bayam. Terus dia tambahin narasi lagi misalnya. Maka dia akan memilih menu. Nah itu. Terus jangan terus diketahui ini mana yang benar. Jadi Ani itu ingin memenuhi terdapat pilihan menu di piring, misalnya terdapat pilihan menunya nasi, ayam, ini di antara menu berikut. Manakah pernyataan yang istilah pernyataan sesuai dengan konteks. Nah, jadinya lebih enak gitu loh bunyinya. Jadi tidak terlalu pedot di sini gitu. Pedot ini kan rasanya jelek gitu. Diketahui bahwa ini langsung ya intinya terus Ani ngapain gitu. Biar rasanya enak gitu bunyinya gitu ya. Itu saja sih masukannya ya. Baiknya sudah bagus ini. Apakah ada yang mau Oh iya deh, nggak ada operasi nggak usah. Orang matematika biasa operasi lah. Numerasi informatika CP-nya adalah memanfaatkan sumber data terbuka untuk mengambil keputusan secara efektif efisien. TP yang saya ambil mampu untuk menganalisis data banyak, walaupun nanti contohnya datanya sedikit Bu, karena data-datanya harus pakai praktek, karena ini sedikit aja nanti. Domainnya adalah data dan ketidakpastian, konteksnya saintifik, level kognitifnya adalah penalaran. Ini level tertinggi. Soalnya sebenarnya simple, ini cuma ada kecil. Berikut merupakan tabel statistik penyelesaian pendidikan berjenjang dalam suatu wilayah. Ini besarnya. Nah, ini datanya di sini Pak. Nah, datanya seperti ini. Pertanyaannya, ini mungkin terlalu simpel ya Bu. Menurut data tabel tersebut, berapa penurunan penyelesaian siswa SMP dibanding siswa SMA dibanding siswa SMP dalam suatu wilayah di sana? Perbandingan penyelesaian
kelulusan antara siswa SMA dengan SMP. Berarti yang dia lulus SMP terus lulus SMA. Kira-kira berapa? Ini soalnya adalah isian singkat, nggak pakai pilihan. Nggak ada pilihan, do or die. Kira-kira berapa Pak Anton? 8 tahun lebih. Tahun berapa? Kira-kira gimana caranya menyelesaikannya? Ini Pak, kenapa dia penalaran? Gak ada di situ. Gak ada di situ. Anak SMP yang lulus terus bisa diambil datanya kira-kira tahun berapa? Lulus SMP terus bisa diambil datanya di SMA. Lulus 2021. 2021 desa lulus berapa? Nah, SMK lulusnya 56. Satu akselerasi. Nah berarti datanya sistemnya adalah atau perbandingan datanya adalah 40 rame-rame kucing 32 berapa? Begitu. Kalau saya memang sukanya soalnya simpel tapi modelnya soalnya mudah, jawabannya susah. Tadi ini masuknya konteksnya apa tadi konteksnya? Langsung ke data. Saintifik. Betul ya, saintifik ya. Ini kan muat informasi. Diambil dari data suatu BPS, statistik. Oke, betul. Secara konteks betul. Oke. Domainnya ketidakpastian betul? Ya, karena di sini ada peluang data, ada data ya di sini data ini. Kemudian ini nih sekarang penalaran atau level yang lain. Contekannya. Contekannya? Nah ini contekannya. Milih assessment pembunuhan, reasoning, observasi. Ya, kalau penalaran atau reasoning terkait kemampuan untuk observasi, membuat deduksi logika berdasarkan data spesifik, ya, dan menjustifikasi hasil. Kemudian melibatkan proses merumuskan, menggunakan, menerapkan, dan menafsirkan. Kalau soal tadi bunyinya apa Pak? Soalnya tadi bentuknya pertanyaannya tadi pertanyaannya saya minta menurut data tabel tersebut. Nah, berapa penurunan? Ini berapa penurunannya? Kalau begitu ini penalaran atau penerapan? Kalau penalaran ada justifikasi. Jadi kalau penalaran itu ada justifikasi yang melibatkan penerapan dulu. Nah, kalau penalaran berdasarkan hitungan ini apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penurunan itu? Oh ini dikatakan turun, misalnya ini ya. Mengapa terjadi penurunan? Kalau ini menurut saya Pak masuk di kategori di penerapan. Sebetulnya itu ada 2 tabel tadinya, tapi cocokannya tabelnya ada. Dalam artian di konstruksinya itu nanti ketemu di data itu nanti dikumpulkan ke tabel berikutnya. Tadinya seperti itu, nggak ketemu tabelnya, dapatnya cuma yang simpel ini. Kenapa saya menganggap ini sebagai yang reasoning ya? Karena dia menafsirkan. Dia harus menafsirkan dulu. Kira-kira sing nang lulus SMP bisa ora ya? Lulus tahun 2022 sama jadi. Tanyakan itu. Ya. Biar jadi penasaran. Ya betul, makanya tadi tak pikir harusnya itu, tapi kok ketika soalnya orang itu justru yang soal penalaran, Pak Jaya itu jangan yang seberapa penurunannya,
Kalau berapa penurunannya itu aplikatif. Kalau itu tidak disebutkan penurunan, tapi anak itu turun atau naik kan harus berpikir. Jadi tidak disebutkan penurunan. Kalau turun sama naik kan ya atau tidak, logik yang lebih rendah dari penafsiran. Jadi nanti Pak, menurut saya ya, Bapak misalnya nih ada pernyataan. Kalau menurut saya nih bagusnya ada pernyataan gitu ya. Kemudian anak itu kan ini menafsirkan, setuju atau tidak? Itu pas banget. Nanti hasilnya penafsirannya. Iya, jadi kan benar-benar pengalaman anak-anak mempelajari tabel itu. Jadi nanti ada beberapa pernyataan. Kemudian anak itu sesuai atau tidak sesuai. Itu lebih ke sana. Karena kalau ini kan istilah singkat ya. Ya, singkat. Ya kan? Ya. Ini kecenderungan itu di penerapan. Kalau saya melihatnya. Tapi kalau Bapak ada suatu pernyataan, nah itu nanti berbasis tabel itu, anak itu bisa nih memberikan penawaran, adjustment gitu ya, keputusan bahwa oh ini. Nah, berdasarkan ini. Jadi lebih baik ke sana Pak kalau menurut saya masukan saya. Ya. Nanti mungkin kalau kita kebenaran berarti kita ganti pertanyaannya. Ada pernyataan dan anak setuju atau tidak. Gitu aja. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk Terika. Ya. Sudah, lagi apa? Ini ya numerasi ya. Numerasi. Matematika. Ini numerasi. Literasi. Sekarang literasi Pak. Yang literasi. Mari karena matematika. Mentang-mentang ada bapak saya kurikulum ya. Diskon. Untuk literasi membaca, CP-nya adalah memahami hukum dan perundang-undangan terkait isu digital di Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara serangan keamanan yang canggih dengan serangan berbasis social engineer. Kontennya adalah informasi, konteksnya saintifik, levelnya adalah menemukan informasi ini yang benar. Contoh soalnya adalah kejadian PDNS mengalami serangan cyber besar-besaran sehingga menurunkan layanan imigrasi pada bandara ini formulanya pada tanggal 17. Timelinenya bisa dilihat pada tabel berikut. Ini terlalu kecil. Cari yang bisa. Nah, timelinenya ini. Timelinenya ini. Ini mungkin nanti bisa diedit misalnya. Nah, pertanyaannya adalah masih sama isian singkat, sumbernya ada juga. Bila penyebaran gangguan oleh ransomware ini mulai terdeteksi dengan adanya gangguan layanan dari imigrasi, maka kapankah pelaku serangan ini meminta tebusan? Yang nyerang adalah Brand Cyber tanggal 24 Juni. Bukan ada di situ. Ini isian singkat ya Pak? Iya, isian singkat. Saya paling senang isian singkat tuh. Iya. Ngerjakan gambar. Oke, luar biasa, bagus sekali Pak. Nah, tepuk saya lagi Bapak Ibu. Nah, terima kasih Pak. Komunitas Belajar TIK. Terakhir siapa ini? Terakhir Sejarah, ayo Pak Ulin dan Pak Wahyu. Yuri. Ada IPS belum maju IPS. Oke, sesuai dengan CP yang sudah tertera di layar, kemudian juga TP-nya. Kami mengambil domain yaitu bilangan, masih sederhana. Kemudian konteksnya itu saintifik dulu.
level TV-nya masih yang paling awal yaitu pengetahuan atau knowledge aja. Kemudian kami di soal itu kami menyampaikan stimulus berupa gambar, kemudian juga cuplikan berita dari sumber yang sudah kami tulis di bawahnya, yaitu tentang pemanfaatan satu zat kimia dari suatu berita yang kemudian dihubungkan dengan kejadian aktual yang baru saja terjadi, yaitu tadi Bu Roti. Nah ini yang menjadi, mohon maaf Ibu, kami belum selesai, mohon maaf sekali karena ternyata kami itu memang kesulitan di dalam membuat soalnya. Jadi begini Bu, stimulus menurut saya